Tetapi Jakarta selalu melihat bahwa Papua ini sebagai biang masalah. Karena ada keragaman diperlukan persatuan. Jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita? Ketidakcukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara. Selamat pagi. Selamat pagi. Mulai. Ya, itu saja yang saya tahu. Mari kita berikan aplaus yang meriah buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang mengundang kami dari Lembaga Mediasi GKI di Timika atau Kabupaten Mimika bersama seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang berkenan hadir pada hari ini. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat ya? Oke. Sehat artinya akal juga sehat ya? Oke, kita akan berdiskusi ya sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Baik. Semua yang hadir di dalam diskusi ini atau talk show ini, baik yang ada di link Zoom atau yang mengikuti melalui YouTube, saya juga menyampaikan selamat pagi dan menyapa semua yang mengikuti diskusi kita yang sudah berada di link kita. Juga yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Bapak Johannes Retop yang sudah berkenan hadir. Selamat pagi Bapak Bupati. Apakah suara kami bisa terdengar di link? Baik, sambil dikonekkan suaranya bisa didengar oleh kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, talk show Paradoks Papua ini adalah sebuah dialog publik, sebuah upaya transformasi konflik melalui mediasi naratif. Tentu dalam memahami dialog kebangsaan atau dialog pembangunan di dalam masyarakat kita bukan hal yang mudah bagi masyarakat kita, tetapi dalam perkembangan global saat ini kita melihat bahwa komunikasi publik begitu berkembang dengan luar biasa, baik melalui media-media sosial, melalui ruang-ruang publik, terutama bagi negara-negara yang terus berjuang untuk memajukan atau menaikkan indeks demokrasi di setiap negara. Oleh sebab itu Indonesia sebagai sebuah negara yang juga berjuang untuk memperbaiki seluruh kualitas pembangunan bangsa melalui ruang-ruang dialog di masyarakat kita, tentu ini adalah sesuatu yang baik bagi masyarakat kita untuk memajukan masyarakat kita hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu telah hadir ya bersama kita Bung Rocky Gerung yang semua Indonesia bahkan dunia mengenal beliau. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada beliau. Beliau bukan saja seorang filsuf, akademisi, tetapi kami hampir sejam terbang tadi seperti sahabat dan teman di dalam pesawat dan mendiskusikan banyak hal. Memang itu kita diskusi di udara, jadi kita nggak tahu soal-soal di bawah, Bang Rocky, Kakak Rocky. Tapi ini kita udah ada nih di bawah nih, jadi pasti banyak masalah gitu ya. Baik. Untuk mengawali talk show Paradoks Papua ini, saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Bupati Mimika, Bapak Johannes Retop, untuk menyampaikan paparan atau sambutan yang beliau sudah siapkan. Kepada Bapak Bupati, kami persilakan. Selamat pagi, Pak Bupati. Baik, selamat pagi semuanya. Kedengaran suara saya kah? Jelas, Saya harap Pak Bupati.
Terima kasih kalau sudah jelas. Yang pertama bahwa saya mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung di Mimika atau di Timika karena saya berada di tempat lain di luar Timika dan saya ada di Jakarta. Dan kemungkinan besar juga saya tidak bisa mengikuti talk show ini sampai dengan selesai karena saya harus mengikuti kegiatan lain di dalam pemerintahan. Baik, Amolongo, Nimawi Timi Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama, yang terhormat Pak yang punya acara ini luar biasa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Mimika memberikan apresiasi kepada lembaga yang menginisiasi untuk melaksanakan satu kegiatan yang menurut saya ini sangat baik terkait dengan paradoks Papua dan lebih khusus bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik internal ataupun eksternal di antara kita dan juga bisa di seluruh Indonesia. Yang berikut, Pak Rocky Gerung, selamat datang di Mimika. Dan ini Kabupaten Mimika seperti ini, saya berharap Pak sudah pernah datang di sini dan mungkin sudah pernah ke sini dan inilah Mimika dengan segala macam fenomena, segala macam dinamika yang ada di Mimika. Saya terima kasih juga untuk Pak Luis dan juga semua Bapak Ibu sekalian. Saya lihat tadi di dalam di sini bahwa begitu banyak para pendeta, begitu banyak para ustadz, begitu banyak para ketua-ketua paguyuban dan kerukunan ini hadir semua di tempat ini. Ini terima kasih banyak karena berarti semua orang punya keprihatinan terhadap kepentingan penyelesaian konflik-konflik yang sering terjadi di Mimika. Baik, Pak Luis dan Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Mimika ini kabupaten yang sangat cukup besar wilayahnya dengan jumlah penduduk kurang lebih 360 ribuan dan terdiri dari berbagai latar belakang masyarakat. Ada begitu banyak berlatar belakang budaya, bermacam-macam, jadi sangat heterogen ya, berbagai budaya, berbagai adat yang semua tinggal di Mimika. Dan ini saya selalu di dalam setiap kali semua pertemuan selalu saya sampaikan bahwa mari dengan keheterogan kita di Kabupaten Mimika ini dengan berbagai budaya, agama dan lain-lain, tapi kita tetap harus tinggal di Mimika dan kita harus membuat Mimika ini menjadi rumah kita. Ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ada satu kegiatan yang luar biasa yang disampaikan dengan judul Paradoks Papua. Paradoks Papua ini tadi dijelaskan oleh pengantar tadi Bu Pendeta, bahwa begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di Papua secara khusus. Media sosial yang ada di Mimika, katakanlah demikian. Itu lebih banyak orang bukan berbicara negatif, berbicara positif. Tapi lebih banyak orang ya tentunya. Mudah-mudahan dalam acara ini saya optimis sekali bahwa dengan acara ini kita semua bisa menangkap apa yang tadi disampaikan, bagaimana membangun mediasi naratif. Mediasi naratif artinya dapat membantu kita untuk mengidentifikasi terutama terkait dengan persoalan-persoalan kita yang ada. Misalnya, ini juga jadi persoalan, mungkin jadi catatan bagi kita di dalam talk show ini untuk membahasnya, karena ada hal-hal yang kita bisa selesaikan. Misalnya, kita meneliti fakta dan kemudian kita mengidentifikasi penyebab-penyebab, karena mediasi ini harus melalui bukti-bukti, fakta dan lain-lain. Ini yang paling penting sebenarnya. Sehingga saya berharap
acara ini bukan hanya sebagai satu seremoni biasa, tetapi acara ini mempunyai keluaran atau mempunyai output yang baik, yang kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan saja di antara kita, semua kerukunan, ketua-ketua kerukunan, ketua paguyuban, pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda misalnya. Mari kita bangkit, kita bangun sama-sama mediasi naratif ini dengan baik. Kita selalu membangun untuk berpikir positif. Kita saling mengingatkan kepada semua kita agar kita hidup dengan baik. Kita bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di Mimika, sehingga Mimika ini betul-betul aman. Mimika ini damai. Kalau ada persoalan, mari kita cari. Kita mengidentifikasi persoalannya. Dan kemudian kita selesaikan secara baik. Dan bukan dengan ketegangan-ketegangan. Bapak Ibu sekalian, saya sering memonitor WhatsApp, media sosial. Media-media sosial yang ada di Mimika secara khusus. Ada media sosial yang besar, yang diikuti, yang anggotanya begitu banyak. Saya itu di luar daripada jangkauan kita. Tapi saya lihat bahwa ada solusi yang disampaikan di sana. Ada apa namanya? Ada penyelesaian yang disampaikan. Dari situasi yang terjadi, beliau menyampaikan, kemudian ada output yang disampaikan. Ada solusi, ada apa namanya? Saya ulang lagi. Misalnya gini, beliau menceritakan satu persoalan yang ada di Indonesia. Kemudian terjadi sesuatu, entah politik, entah situasi-situasi yang lain, dan kemudian beliau bicara dan menyampaikan bahwa secara detail, dan kalau saya melihat itu tidak terlihat bahwa beliau itu sebenarnya ingin membantu menyelesaikan persoalan ini. Tapi terkadang orang lain menilai dari sisinya, sehingga negatif thinking yang terpikirkan. Padahal sebenarnya yang kita harapkan itu adalah positif. Saya selalu berpikir positif apa yang disampaikan oleh Pak Rocky. Terima kasih Pak Rocky. Mudah-mudahan dalam rapat ini, dalam dialog ini, Bapak bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk secara khusus untuk kita orang Papua dan secara khusus untuk Kabupaten Mimika. Saya kira demikian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mengikuti acara ini dengan baik. Apa saja kita sampaikan supaya yang terjadi di hati selama ini kita ungkapkan. Kita cari solusi sama-sama. Terima kasih sekali lagi inisiator dalam acara ini. Mari kita bangun mediasi naratif yang positif dan kemudian kita bangun persoalan-persoalan kita ini untuk bisa mencari hal yang terbaik secara khusus untuk keamanan, ketentraman, kenyamanan, ketertiban masyarakat Mimika menuju masyarakat yang sejahtera. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amolongo, nimowitimi, saiba. Shalom untuk kita sekalian. Om Santi, Santi, Om Sadu, Sadu, Sadu. Selamat pagi, selamat mengikuti talk show Paradoks Papua ini dengan baik. Dan semoga talk show ini memberikan manfaat bagi kita semua di Papua secara khusus dan di Kabupaten Mimika yang lebih utama. Demikian, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi kepada Bapak Yohanes Retop selaku Bupati Mimika yang sudah berkenan menyampaikan pandangan yang sangat kritis dan tentunya menginspirasi kita untuk bagaimana menjadi masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah dalam rumah kita sendiri. Terima kasih Pak Bupati. Saya juga melaporkan tadi warga masyarakat Mimika di Bandara Mimika tadi, begitu kita tiba langsung Kakak Rocky disambut di sana. Dan luar biasa antusias dari masyarakat Mimika, padahal tidak ada pemberitahuan, tetapi begitu lihat muka langsung disambut dan dikerumun ya Pak Polisi, dan kita sempat repot juga tadi di bandara. Wah ini saya juga pikir-pikir, wah ini beliau ini memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat kita. Apa salahnya pengaruh itu dimanfaatkan untuk bisa menciptakan perubahan-perubahan Papua secara khusus Mimika ini lebih baik ke depan. Terima kasih
Bapak Bupati. Terima kasih. Baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan lanjut talk show Papua Paradoks, dialog publik, sebuah upaya transformasi konflik melalui mediasi naratif. Ya, mungkin kalimat mediasi naratif ini masih hal yang baru di masyarakat kita, atau mungkin sering dengar tapi tidak tahu apa substansinya. Tapi ini kesempatan untuk kita berdiskusi, kita berdialog, dan melalui diskusi ini akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang lebih jauh tentang mediasi naratif. Masih semangat? Oke. Ya, sebelum kita dengar Kakak Rocky bicara, saya memberikan pengantar sedikit ya. Paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan suatu asumsi umum. Tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Salam akal sehat? Salam waras? Salam ya? Oke. Bang Rocky, selamat datang di Papua, khususnya di Mimika. Ini pertama kali ya? Iya, ini pertama kali, dan karena tadi saya dapat sambutan banyak di bandara, maka saya mau ganti KTP buat nyalek. Ya, saya bilang ganti KTP penting, tapi juga harus masuk marga begitu. Oke, selamat datang Bang Rocky. Ini ada hal yang menarik, Kakak Rocky, selama kita mengikuti isu dan perkembangan di Papua, dari kepemimpinan presiden ke presiden, katakanlah 20 tahun terakhir ini, sejak otonomi khusus sampai hari ini kita ada di ujung akhir dari jabatan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tentu konflik di Papua ini masih menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya-upaya mediasi tentunya. Dan jika kita melihat dari perkembangan Papua ini, perkembangan infrastrukturnya itu bergerak sangat masif, cepat sekali. Namun kita lihat juga perkembangan infrastruktur juga asas pemanfaatan tentu didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan masyarakat kita sendiri. Tentu dalam perkembangan terakhir ini konflik sosial yang muncul antara masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat di Papua dengan masyarakat yang datang dari luar Papua, khususnya di Mimika, katakanlah seperti itu, kita melihat bahwa upaya mediasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengawal percepatan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Mimika. Bang Rocky, ini ada hal yang menarik ketika kita berbicara mediasi naratif. Berarti ini kita berbicara bagaimana masyarakat kita mampu menyelesaikan konflik atau masalahnya sendiri dengan perspektif lokal, dengan perspektif lingkungan sekitar. Tentu ini perlu terfasilitasi dengan baik. Kakak Rocky, apa yang bisa publik kita mengerti, paham tentang mediasi naratif menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Kita berikan aplaus dulu, ya. Oke, ini pertanyaan Louis sebagai moderator. Ini Laos panggil. Ini seperti saya diuji disertasi di sini. Supaya saya bisa cari akal, saya boleh pakai mimbar akademis. Boleh, ya. Boleh. Ya, kita berikan semangat, beliau langsung memberikan kuliah umum ini ya. Podium ini seolah-olah saya pendeta itu.
Karena tadi Sally memakai forum yang sama. Oke, coba kita sedikit cari cara untuk menghidupkan diskusi hari ini. Kata paradoks tadi diterangkan dengan baik oleh Pak Laos bahwa di dalamnya ada kebenaran seperti itu, tapi ada pertentangan juga itu. Itu sama seperti istilah timika, singkatan dari apa? Timika? Salah. Tiap minggu minta kawin. Tetapi susah untuk diwujudkan karena ada wamena, wajib menahan nafsu. Kira-kira begitu paradoksnya. Ada keinginan tapi mesti kita tahan. Ingin kawin tapi wajib nahan nafsu. Jadi timika dan wamena semacam narasi untuk mempermudah pengertian paradoks tadi. Oke. Nah, paradoks itu obatnya bukan Paramex. Paramex mengobati sakit kepala. Tetapi problem di Papua harus diselesaikan melalui paradigma, bukan Paramex. Paradigma adalah isi kepala. Jadi kita mau lihat apa sebetulnya yang beredar di dalam kepala kita kalau kita ucapkan kata Papua. Satu waktu saya ada seminar di New York, lalu datang anak Papua yang sedang berupaya untuk meloloskan proposal diplomasi ke dalam sidang PBB berbasis pada fasilitas sosial media yang dia peroleh langsung datanya dari hutan-hutan di Papua. Sementara diplomat kita di sidang PBB itu hanya memakai informasi yang sudah diedit untuk kepentingan menjaga stabilitas. Jadi dari situ kita lihat bahwa narasi Papua itu tiba di forum-forum internasional dalam bentuk yang real time. Data, analisis, issues. Sementara diplomat kita harus berjenjang laporan dari Papua di edit dulu di desk tentang Asia Pasifik misalnya, baru wakil menteri kasih disposisi panjang. Jadi dari sudut itu kita lihat bahwa pertandingan naratif kalah karena red tape birokrasi. Satu hal yang langsung kita tahu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang Papua dan potensi penyelesaian itu, pertama-tama ada kejujuran untuk menyebutkan informasinya apa tuh, datanya apa. Kadang-kala data Papua itu tiba di Jakarta dia udah post factum, gak ada lagi urgensinya di situ kan. Tetapi Jakarta selalu melihat bahwa Papua ini sebagai biang masalah. Sementara bagi Papua, ya kami biang masalah. Tapi masalah utamanya ada di meja-meja para menteri di Jakarta. Hal yang bisa kita duga secara samar-samar tuh. Nah, saya balik pada satu keadaan untuk mengetahui apa sebetulnya jalan pikiran Jakarta terhadap Papua. Enggak ada jalan pikirannya. Saya ditemani oleh staf khusus presiden. Saya pengkritik presiden, bukan pengkritik staf khususnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bahas soal ini secara detail, kita mesti menghidupkan ingatan sejarah tentang keadaan antropologi negeri ini. Kira-kira di awal kemerdekaan saya baca satu testimoni dari Perdana Menteri pertama kita, Sultan Syahrir. Satu waktu Sultan Syahrir mungkin naik pesawat kecil, pada waktu itu belum ada jet seperti sekarang. Dia lihat dari ketinggian tertentu wilayah Indonesia Timur, Ambon, Papua, mungkin sebagian Sulawesi.
Dan dia mengambil kesimpulan bahwa kita sudah menghasilkan republik, tetapi feeling dia ini, kata Sultan Syahrir, sepertinya ini yang ada di bawah saya bukan republik, tapi kumpulan komunal yang kelihatannya tidak bisa dikoneksikan melalui pikiran-pikiran rasional. Jadi dari awal sebetulnya kondisi antropologi kita atau politik antropologi kita tidak memungkinkan kita saling memaksakan kehendak. Kan itu dasarnya tuh. Dari awal kita hidup di dalam ontologi perbedaan. Nah, kesalahan negara dari awal adalah menganggap bahwa ontologi itu tidak ada. Kalau kita bilang majmu artinya karena kita beragam maka diperlukan persatuan. Karena ada keragaman diperlukan persatuan. Istana, negara membalik. Demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Kan itu narasi yang terbalik kan. Sila persatuan Indonesia dasarnya karena kita beragam diperlukan persatuan. Pak Jokowi kurang paham soal itu. Kita harus bersatu, oke? Karena itu tidak boleh ada perbedaan. Loh, perbedaan itulah yang mendasari diucapkannya kemerdekaan. Perbedaan itulah yang mendasari kenapa kita bersahabat. Orang yang bersahabat itu bukan karena dia punya perspektif, justru karena ada perbedaan dia bersahabat. Jadi sekali lagi kalau kita anggap bahwa bagaimana mungkin ada harmoni padahal ada perbedaan-perbedaan. Loh, justru kan ada perbedaan diperlukan harmoni. Jadi narasi yang dikembangkan itu dimanipulasi hanya untuk kepentingan sensasi headline. Sudah bersatu, apa dasarnya bersatu itu? Jumlah uang APBD yang digelontorkan atau kehangatan berwarga negara, itu masalahnya tuh. Nah, ini membutuhkan, bukan sekedar membutuhkan, tapi ada satu imperatif, kebutuhan dasar yang harus dijaga, yaitu local wisdom, hak masyarakat adat. Potensialnya ada di situ tuh. Satu waktu saya beberapa bulan lalu saya ke Australia dan bicara tentang kehidupan masyarakat adat di situ. Masyarakat adat, masyarakat asli di situ, teman-teman aborigin, dibuatkan perumahan oleh pemerintah daerah supaya terlihat bahwa mereka hidup dengan kebercukupan. Hari pertama rumah-rumah itu dihuni oleh masyarakat aborigin. Hari kedua jendelanya dibongkar karena mungkin kepanasan. Lalu Pemda bilang masuk lagi itu. Oke, dia masuk lagi. Hari ketiga dia tidur di rumah itu tapi atapnya dibuka itu. Kenapa? Karena bagi mereka human being aborigin ini, tidur pulas itu artinya memandang langit, bukan memandang plafon. Alam memberikan kemewahan, tetapi pemerintah menafsirkannya sebagai kebutuhan infrastruktur. Ya, infrastruktur dia adalah ekologinya, ekologi adalah infrastruktur dari masyarakat adat. Yang kedua, Indonesia memaksakan model ekonomi efisiensi homo economicus berlaku sampai ke masyarakat adat. Boleh nggak ada market ekonomi? Boleh. Untuk apa? Untuk mengetahui efisiensi kebijakan diperlukan sinyal pasar. Market ekonomi dibutuhkan untuk kepentingan teknokratik. Tetapi yang terjadi sekarang, market ekonomi itu dilebarkan sayapnya masuk ke masyarakat adat lalu menjadi market society. Semuanya dihitung sebagai komoditas. Jadi ada value yang hilang waktu kita berpikir bahwa semua masyarakat harus dianggap sebagai konsumen. Ekonomi pasar hanya berhenti di situ. Homo economicus, bukan homo ecologicus. Jadi kondisi-kondisi ini yang memungkinkan tidak nyambung antara narasi
untuk menghidupkan perbedaan dan narasi untuk memaksakan persatuan. Konsekuensinya panjang. Coba kita lihat misalnya keadaan Papua hari ini dan kita hubungkan dengan perubahan politik dunia itu. Kemarin Inggris, pemilu di Inggris dimenangkan oleh partai buruh. Artinya perspektifnya adalah anti kapitalis. Perspektifnya adalah sosialis tuh. Partai buruh ideologinya sosialistis. Prancis dan Jerman 3-4 hari kemudian melakukan pemilu dan yang menang adalah partai-partai kiri. Apa impactnya bagi Papua? Oh, enggak ada, itu kan di Eropa. Jadi sempit cara melihatnya. Coba saya beritahu satu impact. Ada berita kemarin, 2 perusahaan besar di Prancis dan Jerman membatalkan MOU untuk investasi di Halmahera, di Maluku Utara. Besar betul investasinya di industri ekstraktif, nikel pasti di situ. Saya baru pulang dari Eropa. Saya berdiskusi dengan anak-anak muda Eropa dan anak muda Indonesia di sana. Jadi saya mendeteksi bahwa 2 perusahaan ini pasti akan diboikot produknya, akan dipersoalkan di dalam parlemen, dalam sistem hukum Uni Eropa. Karena mendeteksi bahwa kalau masuk di industri ekstraktif Indonesia, itu artinya kejahatan lingkungan. Dan dunia sekarang sedang menyusun satu sistem hukum baru yang akan memproteksi setiap orang yang mengucapkan pembelaan pada lingkungan tanpa perlu masuk pengadilan dulu. Prinsip yang sama juga dipakai dulu di Amerika. Begitu ada seorang perempuan menyatakan diri diperkosa, mengalami sexual harassment, tanpa perlu periksa dulu, proteksi dia dulu tuh. Karena dianggap bahwa patriarkisme itu udah berlangsung berabad-abad. Sementara suara perempuan itu ditenggelamkan oleh sistem patriarki. Nah itu kita belajar juga di dalam paradigma yang sama, alam itu, lingkungan, ekologi sama statusnya dengan perempuan. Yaitu dinomorduakan. Sekarang berubah paradigma bahwa kita tidak lagi bicara tentang nasib Papua, nasib Kalimantan, nasib planet bumi. Kekhawatiran itu ada di Eropa hari-hari ini. Dan seminggu lalu saya masih rasakan itu bahwa di Eropa panasnya itu gila-gilaan sekarang, 43 derajat. Belum pernah terjadi situasi panas itu terus-menerus berimpact pada tuntutan supaya politik Eropa itu harus memperhatikan lingkungan. Jadi tetap ada koneksi antara apa yang terjadi di dalam perubahan paradigma di Eropa dan apa yang akan berlangsung di Papua misalnya. Mereka yang studi ekologi akan mengatakan bahwa kenaikan panas di Eropa itu juga berimpact pada jatuhnya hujan salju di sekeliling Kartens. Dan itu akan berlangsung lebih parah lagi. Karena kita dihidupkan oleh satu prinsip, only one earth, hanya satu bumi itu. Jadi kita mesti membaca juga problem Papua ini di dalam problem ekologi global. Di Papua ada 37 juta hektar hutan, 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada 2.000 unggas, ada 20.000 jenis insek, 6.000 mamalia. Saya cukup hafal di luar kepala tuh. Dan 400 masyarakat adat. Apakah mereka yang memiliki hak untuk protes tidak boleh mengucapkan hal kegelisahan mereka dan harus menunggu wartawan asing untuk membuka problemnya? Informasinya akan sama yang dibuka oleh wartawan asing dan dibuka oleh wartawan Indonesia, seandainya wartawan Indonesia tidak dihalangi untuk mengetahui data paling mikro di Papua. Jadi narasi itu, narasi untuk memerdekakan manusia terhambat, tersumbat karena arogansi Jakarta.
Setiap kali ada problem ya udah itu separatis, itu kekerasan segala macam. Apa yang dikirim alat-alat kekerasan, bukan filsafat ekologi, bukan filsafat humanisme, bukan sosiologi. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira membuat juga kayak gereja frustrasi. Mau ngapain gereja tuh? Ngutip-ngutip ayat Bible boleh aja, tapi lama-lama orang bosen dengar ayat yang sama dari minggu ke minggu tuh, nyanyian yang sama dari hari ke hari. Nah situasi ini juga membuat frustrasi karena orang ingin ada satu keterangan bahwa kalau dibuka percakapan tidak ada yang mendominasi percakapan itu untuk memungkinkan timbulnya narasi baru, untuk menghasilkan a new kind of paradigm itu. Jadi sekali lagi ini forum semacam ini upaya untuk menggeser paradigma dari paradigma represif bahkan paradigma persuasif yang di dalamnya ada monopoli ke paradigma kesetaraan. Karena kalau Jakarta bilang ini persuasi, iya persuasi dalam upaya untuk memenangkan komunikasi itu. Padahal bukan memenangkan komunikasi, tapi kesetaraan argumen. Jadi saya mendeteksi itu sebagai orang yang bertahun-tahun, beberapa teman saya riset di FISIP UI, riset di LIPI waktu itu tentang kondisi Papua dan masih sama intinya tuh. Jadi apa yang sebetulnya jadi problem dasar kita, ketidakcukupan grammar untuk menghasilkan pembicaraan yang setara tuh. Selalu itu intinya tuh. Nah trade off itu, kesenjangan itu akhirnya dimanfaatkan oleh mereka yang berupaya untuk mengambil untung dari ketegangan-ketegangan rasial, ketegangan-ketegangan etnisiti di tanah Papua. Karena itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi mungkin nanti dalam diskusi saya bisa perdalam. Jadi saya mau ringkas dulu bahwa jumlah argumen yang dihasilkan oleh Papua tidak cukup untuk menghalangi jumlah sentimen yang sedang diproduksi di Jakarta. Kita mulai dari dalil itu. Selebihnya adalah keinginan kita untuk menyelesaikan soal-soal mikro ini dan dihubungkan dengan perubahan dunia global tadi. Tekanan pada Indonesia pasti akan bertambah ketika partai-partai Eropa itu dikuasai oleh kalangan kiri. Tadinya kita cemas bahwa golongan kanan, rasisme di Eropa meningkat, tetapi ada rasionalitas yang menganggap bahwa Eropa itu udah cukup mengalami beban ideologi itu. Era 60 sampai 70 Eropa itu dianggap sebagai tempat percobaan ideologi timur barat komunis kapitalis itu. Tetapi anak-anak muda yang tumbuh sebagai milenial, mereka tidak peduli lagi dengan itu. Mereka hanya peduli kita mau menyelamatkan ideologi yang disebut ekologi itu. Kalau misalnya saya bercakap-cakap dengan mereka tuh, mereka tahu bahwa bagus Indonesia menjalankan hilirisasi, energinya memang bersih pada akhirnya karena ada smelter segala macam. Hilirnya bagus, tapi problemnya bukan di hilir tapi di hulu. Kalau cuma ada 4 pemain besar di industri nikel, industri batu bara, itu artinya tidak ada kompetisi yang setara. Jadi bersih di hulu outputnya, tapi proses penguasaan sumber daya itu secara politis tidak dihasilkan secara demokratis. Jadi kotor secara politik di hulu, bersih di hilir. Kan itu masalahnya tuh. Nah bagi anak-anak muda di Eropa menganggap bahwa misalnya mereka doyan ngopi itu. Lalu saya bilang ada kopi gayo enak di Aceh itu. Mereka tanya, iya kami tahu juga kopi gayo. Tetapi sekarang problemnya kopi gayo yang sedang dikonsumsi hari itu datang dari bukit nomor berapa di pegunungan Aceh, datang dari koordinat berapa, sebutin koordinatnya, mereka Google, oh iya ini kopi enak, tetapi 2 bulan lalu itu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada penggundulan. Dengan mudah orang tahu itu. Jadi kalau mereka kita bilang Indonesia tutupan hijaunya bertambah, memang tutupan hijau Indonesia bertambah, dilihat dari atas tuh. Tapi hijau apa? Hijau monokultur, bertambah hijau karena sawah, itu bukan diversitas.
Bertambah hijau karena sawit juga bukan diversitas, apalagi bertambah hijau karena lapangan golf makin banyak. Sama-sama hijau. Tetapi kualitas hijaunya itu bukan kualitas yang menghargai perbedaan. Diversity dari hutan itu bukan monokultur. Nah, soal-soal ini yang mungkin kurang kita bicarakan atau kurang dibicarakan di Jakarta, tapi saya anggap bahwa perubahan politik di Eropa akan menyebabkan tekanan lain soal lingkungan di Papua. Nah, kondisi naratif kita juga mesti comply dengan perubahan-perubahan ideologi dunia, yaitu sekarang orang cuma bicara, orang sekarang nggak bicara do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak Japanese. Orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak feminism? Do you speak human rights? Nah, grammar ini, grammar yang ada pada anak-anak muda, itu intinya. Termasuk anak muda Amerika, walaupun mungkin dalam bulan November nanti yang menang adalah Donald Trump, yang tidak peduli pada lingkungan tuh. Beda kalau yang menang Partai Demokrat, selalu ada elemen of justice di dalam kebijakan Partai Demokrat Amerika. Tapi bagi Partai Republikan, kalau Donald Trump menang dia nggak peduli itu, yang penting jumlah uang beredar bisa dia kendalikan sebagai pengandut monetaris gitu. Jadi sekali lagi saya mau tempatkan itu dalam konteks yang lebih luas. Tentu saya tahu bahwa kita mungkin akan disiksa oleh wacana-wacana internasional dan menganggap bahwa internasional itu mengintervensi kita. Tidak. Yang mengintervensi kita adalah kedunguan kebijakan Jakarta, itu soalnya. Yang tidak mau lihat bahwa problem Papua ada bagian integral dari problem planet. Problem Kalimantan ada bagian yang harus secara spesifik kita katakan akan disorot oleh dunia internasional. Nah, itu saya kira soalnya, dan saya senang karena forum ini dituntun dengan pikiran akademis, karena istilah-istilah paradoks, dialog, transformasi konflik, mediasi naratif itu istilah-istilah akademis. Tapi sialnya pemerintah pusat sangat kurang perhatian pada narasi-narasi akademis. Penyelesaian selalu penyelesaian teknokratik, dan berbahaya kalau satu penyelesaian teknokratik tidak memahami kondisi ekologis dari Papua. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi buat Kakak Rocky. Terima kasih. Ada hal yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian dari penyampaian beliau, bahwa dalam memahami Papua dan semua kompleksitas kita hari ini kan harus ada jalan, harus ada roadmap, harus ada peta jalan. Kita ini harus dituntun oleh kompas. Nah, beliau memberikan beberapa contoh-contoh paradoks sebenarnya ya, yang bisa kita pahami dari sisi narasi. Kemudian kita bisa memahami bahwa semua dialog ya yang dilakukan oleh masyarakat kita hari ini tentu terjadi, ya mungkin kita juga bisa bilang semacam diskriminasi ya Bang Rocky, karena beliau juga memunculkan kesetaraan argumen. Ini hal yang menarik bagi saya, juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari narasi-narasi itu beliau sampaikan tersumbat ya, dan ini di mana tersumbatnya, ini hal-hal yang penting kita munculkan dalam ruang publik. Jadi banyak apapun narasi yang dihasilkan oleh Papua, tapi narasi itu juga tersumbat di Jakarta, begitu istilahnya dari paparan beliau. Kemudian ada ketidakcukupan grammar, ini sebenarnya istilah linguistik ya, istilah bahasa, di mana sebenarnya bukan kita tidak tahu caranya bagaimana menyelesaikan konflik, tapi bagaimana menarasikan permasalahan kita ke dalam sebuah konteks, begitu ya Bang Rocky. Dan itu penting sekali, argumen-argumen ini muncul dari grassroots, dari masyarakat kita di akar rumput, sehingga mereka bisa memperbaiki sebuah jalan yang tadi beliau sampaikan. Jangan-jangan tidak ada yang menuntun kita begitu, atau kita harus juga memiliki sebuah jalan yang kita petakan berdasarkan dinamika yang dialami oleh masyarakat kita. Ini menarik sekali karena ada perspektif bagaimana melihat Papua dalam perspektif global dengan pendekatan ekologi,
tentu Papua menjadi sebuah isu seksi ya, yang cantik ya, gadis cantik di dunia, karena dunia hari ini bergantung pada ekologi di Papua. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita melihat bahwa ada pendekatan kebijakan atau pendekatan nasional atau pendekatan pembangunan di daerah yang justru seringkali tidak sejalan dengan apa yang menjadi respon global atau harapan global melihat Papua sebagai paru-paru dunia atau sebagai bagian penting dalam visi planet bumi ini ke depan. Nah, ini beberapa hal yang telah disampaikan oleh Kakak Rocky, dan kita bisa masuk pada sesi diskusi.